Baik, kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas satu-satu untuk proposal penelitian, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, bab 1 saya yakin sudah paham semuanya. Urutannya itu adalah dimulai dari A, latar belakang. Ya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah menyampaikan fakta dan data serta argumentasi bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu penting dan memang ada identifikasi masalah. Ada masalah yang harus diteliti. Ya, ada masalah yang harus diteliti. Contohnya tadi umpamanya Pak Cecep umpamanya, ternyata kedisiplinan di sana itu kurang. Kira-kira kenapa ya? Oh, mungkin leadershipnya itu, pemimpinnya itu mungkin gayanya itu terlalu kolonial, ya, terlalu kolonial bisa jadi. Kemudian budaya kerjanya itu ternyata masih biasa banget lah, jadi kurang. Apakah itu juga bisa mempengaruhi? Itu mungkin ada yang lainnya. Nah, di sini disebutkan itu. Kemudian Pak Amir berarti bicara tentang buy inah, jual beli, ya inah. Kenapa? Karena di Indonesia ini belum ada. Sementara di Malaysia itu dilaksanakan. Padahal di hadis itu dikatakan ada larangan untuk jual beli baik inah. Nah, gimana sih sebenarnya jual beli inah itu menurut madhab itu ada 4 madhab umpamanya. Tapi karena terlalu banyak saya ambil 2 saja. Kenapa 2? Oh, Syafi'i atau Syafi'iyah, karena Indonesia ini adalah mayoritas Syafi'i. Maliki, kenapa? Karena mungkin di di Saudi umpamanya banyak di sana itu lahirnya dari madhab Maliki atau mungkin yang lainnya. Ustaz Munawir latar belakangnya adalah ternyata masih ada beberapa ustadz itu yang menganggap bahwasanya ya nggak apa-apa hidup dari ceramah, dari belajar mengaji dan sebagainya. Tapi kadang muncul juga pendapat, ada keraguan juga, gimana nih kalau guru ngaji itu ternyata hidupnya itu dari situ saja gitu ya. Nah, hukum ujrohnya bagaimana? Ayatnya, hadisnya sebenarnya jelas bahwasanya boleh gitu ya untuk mengambil ujroh, tapi lebih detail lagi seperti apa sebenarnya. Oke, kemudian kalau Pak Soleh latar belakangnya itu adalah mungkin kedisiplinan santri itu kurang ya, sehingga kemudian perlu adanya mekanisme, perlu adanya cara. Salah satunya adalah poin ini sudah dilakukan umpamanya lebih dari 2 atau 3 tahun, ternyata cukup efektif juga nih, tapi kita nggak bisa ngomong efektif sebelum kita membuktikan. Berarti harus dibuktikan apakah ada ya pengaruh dari penilaian poin itu terhadap kedisiplinan. Oh, ada penelitian orang lain menunjukkan memang ada, penelitian lain juga menunjukkan ada juga, tapi belum tentu nih di Syahid itu dengan mungkin kedisiplinan sudah bagus, ada nggak pengaruhnya. Kemudian kalau Haidar bicara tentang minat bergabung atau minat masuk, ya gampang saja, bisa contoh di tempat lain, di kampus, kemudian juga di pesantren juga. Kenapa sih orang mau bergabung di lembaga bisa itu? Oh, bisa jadi karena mungkin gurunya, ya kan, pengajarnya, ternyata pengajar itu dari luar negeri, native speaker umpamanya gitu. Itu berapa persen tuh harus dihitung. Yang kedua adalah mungkin layanannya. Layanannya kayaknya enak ya, kekeluargaan, kemudian juga nggak ribet gitu ya. Mungkin kalau bayaran agak lama juga masih bisa toleransi gitu kan. Nah, kemudian juga selain kan satu lagi apa? Lingkungan. Nah, lingkungan. Oh, ternyata tidak semuanya orang itu dari sisi kualitas, karena mereka pengen cari lingkungan yang islami dan lain sebagainya. Tapi kita akan cari berapa nih populasinya berapa, nanti samplingnya, diambil sampelnya itu berapa yang memang ada di situ. Gampang gitu kan. Nah, ternyata orang lain juga sudah banyak riset tentang, tapi di bisa belum nih. Oh, ya sudah, berarti bedanya saya itu adalah di lembaga bisa itu. Oke, itu di latar. Terus ada pertanyaan? Saat ini untuk penelitian proposalnya, apa dia pakai abstrak juga atau enggak? Tidak. Langsung masuk ke bab 1 bab 2. Ya, betul. Jadi latar itu, bab itu sebenarnya nggak usah pakai bab. Ya, kemarin itu. Jadi kalau namanya proposal itu ya langsung latar. Ya, kenapa? Ya, kenapa kita melakukan penelitian?
ya nggak perlu pakai bab pun nggak apa-apa. Umpamanya Pak Roza umpamanya tentang penanaman modal asing, kira-kira kebijakan dalam umpamanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun kebijakannya itu ada maslahatnya nggak sih? Ya atau jangan-jangan kalau sekarang nih undang-undang cipta kerja umpamanya kayaknya maslahatnya nggak ada deh. Maksudnya maslahatnya itu khosoh bukan amah. Maslahat amah itu kan untuk masyarakat semuanya. Kalau maslahat khosoh itu adalah maslahat yang hanya untuk apa? Pemilik modal. Tetapi yang dikorbankan itu adalah apa? Adalah lingkungan. Berarti bukan maslahat namanya. Nah, kita lihat kebijakannya itu ada undang-undang tentang PMA, ada aturan namanya keputusan presiden tentang PMA, ada peraturan menteri sampai ke peraturan-peraturan di bawahnya. Kira-kira ini ada maslahatnya enggak nih? Atau malah kayaknya terindikasi juga kayaknya PMA ini lebih cenderung ini mengorbankan alam, mengorbankan bangsa atau rakyat Indonesia, tetapi dia lebih maslahat hanya kosong hanya untuk para investor saja, pemilik modal. Itu mungkin gitu ya. Nah, kalau Bu Heni berarti latarnya itu adalah bahwa di daerah Ciamas itu perempuan itu ternyata pada awalnya itu dia masih sangat mungkin bisa dikatakan itu tidak melek ekonomi. Ya perempuan itu hanya ya di sumur, di kasur, sama di dapur gitu ya. Nah tapi kemudian muncul ada lembaga atau mungkin dulu itu ada P2WKSS gitu ya. Kemudian ada pemberdayaan UMKM yang dia itu fokus kepada perempuan. Nah kemudian ternyata sekarang sudah ada nih pengusaha-pengusaha yang perempuan, jual gorengan, jual nasi uduk dan ternyata perempuan. Kemudian kita lihat nih apakah pemberdayaan perempuan itu dia juga berbanding lurus, artinya positif atau jangan-jangan negatif. Karena banyak penelitian juga ya ketika perempuan itu mandiri katanya ya dia gampang sekali bikin gugat cerai gitu ya, ngajukan ke pengadilan agama. Ada katanya guru-guru perempuan yang dapat sertifikasi gitu ya, mudah sekali untuk mengajukan gugat cerai gitu ya. Kemudian nanti ada juga perempuan-perempuan yang mandiri itu mereka kadang malah nggak butuh sama laki-laki ya, sama suami, udah saya bisa mandiri. Nah ada efeknya itu positif atau negatif. Tapi tadi karena fokusnya itu kepada kesejahteraan keluarga, bener nggak nih ya kalau mamanya perempuannya itu istrinya seorang ibu itu dia diberdayakan, ternyata banyak efeknya terhadap kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga berarti nanti di bab 2 itu nanti bahas tentang apa itu kesejahteraan. Contohnya dari mulai sejahtera itu lantainya itu pakai keramik, sejahtera itu anaknya itu dia SMA lah minimal gitu ya, atau mungkin bisa kuliah itu sejahtera. Makanannya ya minimal dia makan ayam itu bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, makan daging ya enggak setahun sekali kalau Idul Adha gitu kan ya. Nah itu nanti ada variabel kesejahteraan. Nah, cari teorinya itu banyak sekali, oke? Kemudian yang B itu adalah sebenarnya ada 2, ada identifikasi masalah ya dan perumusan masalah. Jadi ini itu di B itu nanti ada yang umpamanya bukan AB tapi 1.1, 1.2 itu nggak usah dipikirkan lah ya. Itu teknis gampang. Nah di sini berarti rumusan masalah. Sebenarnya bisa langsung nggak usah pakai identifikasi, nggak apa-apa juga, langsung ke rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang sangat banyak atau beberapa permasalahan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi kemudian agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka akan dirumuskan pada 2 pertanyaan di bawah ini, yaitu atau 2 pertanyaan berikut, yaitu 1, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kedisiplinan, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kedisiplinan, bagaimana pengaruh keduanya terhadap kedisiplinan. Kalau Pak ini berarti apa pendapat
dari mazhab Syafi'i terhadap bai'ina, apa pendapat Maliki terhadap bai'ina. Nanti bagaimana sebenarnya korelasi nanti ditambahkan dengan korelasi yang ada di Indonesia, terutama di DSN. Jadi biar ada sedikit kekiniannya. Sebenarnya ya gampang. Berarti bagaimana hukum dari mengambil ujroh bagi para pengajar Al-Quran? Bagaimana menurut pendapat ini dan seterusnya. Kalau Pak Soleh juga gampang juga ya. Jadi ternyata bagaimana pengaruh poin terhadap kedisiplinan siswa, bagaimana pengaruh, apalagi jangan satu ya, kalau satu terlalu biasa banget gitu ya. Ini juga sama, bagaimana pengaruh lingkungan Islami terhadap minat bergabung di BISA, bagaimana pengaruh tadi layanan, mungkin nanti ada juga kemarin saya ngomong layanan Islami terhadap minat untuk bergabungnya. Nah, Pak Raja, bagaimana sebenarnya kebijakan PMA yang ada selama ini, kemudian 5 tahun terakhir, yang kedua bagaimana apakah kebijakan itu dia sesuai dengan teori maslahat yang ada di dalam Islam atau tidak. Nah, selesai. Bu Heni tadi ya gampang juga, berarti bagaimana pemberdayaan ini, apakah pemberdayaan pengusaha perempuan apakah bisa mencerahkan atau tidak. Sebenarnya di tesis itu, bahkan di disertasi, satu pertanyaan juga nggak masalah, tetapi orang itu menganggap kurang lazim. Padahal apa? Itu juga nanti akan dibahas juga. Umpamanya tadi Pak Cece pertanyaannya langsung jadi satu saja. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan tadi lingkungan kerja serta keduanya terhadap kedisiplinan guru. Satu doang kan? Tapi kan di dalamnya dibahas semuanya. Tapi kadang orang nggak terlalu biasa. Padahal di luar negeri itu satu pertanyaan itu udah cukup juga karena nanti akan dibahas. Ya, jadi kalau Pak Roja, kalau di saya berarti satu aja nggak apa-apa. Ya, Pak Roja, berarti pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif maslahat. Pak Lutut, Selesai, itu aja. nanti setelah selesai disambung Pak Dr. Asdi. Ayo, nggak mau belum. Ya udah, ada masuk dikit lagi ya. Aduh. Ya, kemudian yang C. Yang C nanti sebentar aja katanya. C itu ini manfaat, nggak usah dipikirkan. Bukan maaf. Tujuan dulu. Tujuan nggak usah dipikirkan. D manfaat. Ya, ini nggak usah juga. Kemudian yang E itu ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan tinggal ngopi saja. Bab 1 membahas tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, bab 2. Nah, saya hapus bab 2. Ingat nih. Kalau mamanya nggak keburu berarti ya sampai bab 2, bab 3 nanti contek aja. Bab 2 yang A ini definisi operasional. Ini masing-masing berbeda. 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang B, ya, ini ada terkait dengan kalau enggak langsung saya singkat dulu aja deh. Saya singkat dengan literatur review, ya, literatur review tadi sudah dibahas, ya kan? Yang C ini kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran itu adalah, makanya saya kasih contoh siapa ya? Kalau yang itu kan kerangka pemikiran gampang banget, cuman ini X1 dengan X2, ini pengaruhnya terhadap Y, gitu kan? Udah, itu kerangka pemikirannya aja. Jadi ini apa, variabel ini apa, variabel ini apa, kemudian Y itu seperti apa pengaruhnya, udah selesai. Nanti kesini yang dua-duanya gitu. Kalau yang kuantitatif ini sama juga. Kemudian kalau kuantitatif itu ya dari satu masalah. Ini umpamanya tentang ujroh. Ujroh itu sebenarnya bagaimana ini menurut pendapat ulama umpamanya salaf, ya. Kemudian bagaimana pendapat ulama kholaf, ya. Dari kholaf itu ada seperti apa, nanti kesimpulannya itu di sini. Itu di bab kedua, di kerangka teori. Bab ketiga, ya, bab ketiga itu ya gampang juga. Pertama yang A itu menggunakan pendekatan penelitian. Tunggu. Untuk sistematis pembahasan atau penulisan itu gimana tuh? Oh, ini ngoprint aja, nyontek aja. Itu nyontek dari bab 1 bab 2. Itu dilihat situ. Sistematika penulisan di akhir bab 1. Ya. Oke. Ada ketemu nggak di akhir bab 1 ada sistematika penulisan persis seperti itu. Gak usah dipikirin. Di sistematika penulisan ada nggak?
Ya, nah oke, ada kan? Itu aja persis. Ya, jadi nggak ada ininya. Bab 1, nah ini bab 1 pendahuluan membahas tentang ini. Ini kayak gini aja. Ya tapi bagusnya nanti dinarasikan sebenarnya. Contoh lihat yang lain. Oke, pendekatan penelitian, dia datanya itu apakah dia kualitatif atau kuantitatif atau kuantitatif atau mix method, tapi kayaknya nggak ada nih ya. Kuanti, kuanti. Nah ya itu gampang. Kemudian yang B ini biasanya terkait dengan apa? Dengan data ya. Nanti sebelumnya boleh juga pakai lokasi dan waktu penelitian. Ada lokasi dan waktu penelitian, ada juga yang di atas ya, itu nggak ada masalah lah ya. Lokasi dan waktu penelitian ini yang B. Yang C itu data. Data itu pertama jenis data ya. Yang kedua cara apa? Cara pengumpulan data ya. Kemudian ada analisis data. Udah, cara ini kesimpulan data. Nah, nanti kalau yang di sini ada jenis data, di sini ada yang di biasanya yang D di sini itu ada variabel dan juga komponen dari statistik. Itu juga sama. Tinggal yang kuantitatif, tinggal ngopi dari yang bab 3-nya punya orang, dimodifikasi, diganti, selesai. Tadi minat bergabung dengan dengan tadi itu lingkungan Islami. Udah tinggal cari lingkungan Islam. Kalau belum ada berarti kita buat variabel sendiri ya. Oke, bab 2 bab 1 itu pendahuluan ya, pakai kapital semuanya. Bab 2 itu macam-macam, ada yang bilang kerangka teori, ada kerangka teoritis, ya, ada juga landasan pemikiran, ada kerangka teori, ada kerangka pemikiran. Kita pakai ini aja deh sementara, kerangka teoritis, karena kita bahas tentang teori-teori yang ada yang akan digunakan untuk menganalisisnya. Definisi operasional ini tadi definisi semuanya, kemudian teori yang digunakan juga dari sini, literatur review dan kerangka pemikiran. Literatur review ini minimal ya 5 lah gitu ya, jurnal, tesis, disertasi atau hasil penelitian. Bab ketiga adalah metode penelitian. Jangan sampai salah, ada yang menggunakan metodologi, yang adalah metode penelitian. Kalau metodologi adalah ilmu tentang metode. Kalau metode penelitian berarti satu metode saja yang digunakan. Ya, atau metode penelitian digunakan. Oke, dari mulai pendekatan penelitiannya, datanya kuantitatif atau kualitatif, kemudian lokasi dan waktu penelitian, kemudian C data dalam penelitian, ada jenis datanya, ada cara mengumpulkan datanya. Berarti cara mengumpulkan data itu melalui observasi, melalui interview, wawancara, melalui juga mungkin studi pustaka. Kalau tadi yang kualitatif berarti adalah dia studi pustaka. Sebelum Nabi mau pakai kitab apa saja, ya ada berapa kitab, ada berapa ulama yang digunakan itu untuk menganalisisnya. Kemudian cara menganalisis ini yang di kuantitatif berarti tadi menggunakan yang